Halo teman-teman, bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun beribadah secara online, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan saja. Kesampingkan dulu segala kesibukan kita agar kita bisa mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat 2-4.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari teman-teman kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan adalah satu-satunya yang menuntun kita menjalani kehidupan ini. Ia adalah Allah yang menolong kita untuk melewati setiap musim kehidupan kita. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezamu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk beribadah. Dan kami terlebih mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca firman-Mu dan mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, membuka dan mempersiapkan setiap hati kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana dan penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil daripada kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan kita terambil daripada Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7. Dan perenungan kita pada hari ini berjudul The City Divided. Rekan-rekan sekalian, pernahkah kalian melihat ataupun mengalami sebuah kondisi terjebak di dalam sebuah tempat ataupun demonstrasi yang membuat Anda merasa begitu ketakutan dan merasa nyawa Anda menjadi taruhannya? Kalau teman-teman pernah ingat, beberapa tahun yang lalu, Indonesia pernah mengalami demonstrasi yang terbilang cukup besar, di mana ada kumpulan begitu banyak orang-orang yang berpakaian putih-putih. Lalu mereka berkumpul untuk berdemonstrasi. Nah, pada saat itu begitu banyak orang saling bertukar message dan mengatakan, sebaiknya jangan keluar. Hati-hati kalau lewat jalan sana, sebaiknya di rumah saja. Namun,
Lalu memang kita menemukan pada saat itu setelah demonstrasi ada beberapa fasilitas umum ataupun toko-toko tertentu dirusak. Dan kemudian Jakarta kondisinya menjadi terasa mencekam dan cukup takut. Padahal itu skalanya masih terbilang kecil, rekan-rekan sekalian. Tetapi kalau kita melihat jauh lebih ke awal lagi, beberapa belas tahun yang lalu, atau mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya, di tahun 98, kita pernah mendengar yang namanya cerita tentang kerusuhan 98. Mungkin daripada kalian masih baru lahir, ataupun mungkin belum lahir begitu ya. Tetapi saya sendiri pada tahun 98 saya sudah kelas 1 SMP. Saya betul-betul dengan mata dan kepala sendiri itu merasakan betapa mencekamnya kota Jakarta. Karena pada waktu itu ada beberapa kelompok yang berbuat sangat jahat dan hendak membinasakan orang-orang tertentu. Pada waktu itu beberapa hari sebelum kerusuhan terjadi, tiba-tiba sekolah memutuskan untuk memulangkan ataupun merumahkan semua daripada murid-murid. Kami disuruh buru-buru untuk pulang karena kondisi berbahaya. Lalu tidak berapa lama televisi memutar berita yang terkait gambar-gambar di mana toko-toko, rumah-rumah dibakar, mobil-mobil hancur menjadi bangkai karena terbakar oleh api. Saya sendiri secara pribadi mendengar berita bahwa salah satu teman sekolah saya yang saya kenal satu sekolah dengan saya, keluarganya mati karena terbakar di dalam ruko di mana mereka tinggal. Puji Tuhan teman saya itu sendiri selamat karena tinggal bersama-sama dengan kerabatnya yang lain. Dan setelah itu kerusuhan itu terjadi beberapa hari dan nampaknya selama 1 minggu ataupun 2 minggu kami semua terus berada di rumah. Ada saudara yang akhirnya harus melarikan diri untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Pokoknya kalau saya secara pribadi mengingat pengalaman kerusuhan 98 itu begitu menakutkan. Rasanya kematian itu sudah sangat dekat sekali dengan diri kita. Nah teman-teman, saya nggak tahu apakah kalian punya pengalaman yang serupa ataupun mirip seperti demikian. Tetapi saya cuma mau mengajak kita semua untuk membayangkan betapa ngerinya, betapa bahayanya kondisi-kondisi yang demikian. Nah rekan-rekan sekalian, Rasul Paulus dan Barnabas pun di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ini diceritakan mengalami kondisi yang hampir serupa seperti yang saya ceritakan tadi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, hampir separuh daripada kota ini, atau bahkan mungkin lebih, mengincar nyawa kedua orang ini. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan betapa ngerinya perasaan yang mereka hadapi pada waktu itu. Padahal apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka begitu dibenci dan ingin dimatikan? Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pertama, nampaknya terjadinya itu seperti biasa saja dan tidak ada masalah pada mulanya. Di dalam ayat yang pertama dicatat bahwa di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, yaitu sinagoge, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Nah rekan-rekan sekalian, seperti biasanya di dalam tradisi orang Yahudi, mereka di hari Sabat, mereka berkumpul di sinagoge untuk beribadah. Dan setelah mereka mendengarkan pembacaan kitab, biasanya pemimpin sinagoge akan mengizinkan beberapa orang untuk sharing ataupun menceritakan pengalaman imannya, kira-kira demikian ya. Nah, Rasul Paulus dan Barnabas menggunakan kesempatan itu untuk mengajar sedemikian rupa supaya orang-orang itu mendengarkan berita Injil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah mereka mengajar sedemikian rupa, karena mereka adalah orang-orang yang mengerti firman,
maka mereka berhasil meyakinkan beberapa orang ataupun sebagian orang di dalam sinagoge itu. Maka di situ dicatat sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Sampai di sana belum ada masalah. Tetapi yang muncul selanjutnya adalah ketika mereka mengajar sedemikian rupa, ternyata ada beberapa orang Yahudi di dalam sinagoge itu menjadi menolak pemberitaan mereka. Dan kemudian karena mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, mereka kemudian menghasut, memanaskan hati orang-orang yang lain supaya Rasul Paulus dan Barnabas disuruh berhenti untuk mengajar dan mereka disuruh keluar dari sinagoge. Rekan-rekan sekalian, kejadian seperti demikian bukan kali pertama dialami oleh Paulus dan Barnabas. Di pasal sebelumnya, Paulus dan Barnabas pun diperlakukan sama. Mereka diusir keluar daripada sinagoge oleh orang-orang yang menolak berita Injil Yesus Kristus. Tetapi di kota Ikonium ini, mereka mengalami kondisi yang lebih susah. Karena orang-orang yang menolak pemberitaan mereka ini mengumpulkan ataupun menghasut orang-orang lain untuk bersama-sama membenci Paulus dan Barnabas. Artinya ada lebih banyak orang yang memusuhi Paulus dan Barnabas di kota ini. Tetapi sekalipun mereka di dalam kondisi yang demikian, tetapi tercatat bahwa Paulus dan Barnabas itu malah tinggal beberapa waktu lamanya di kota Ikonium. Dan menurut tafsiran, tinggal beberapa waktu lamanya itu bukan berarti cuma berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan. Tetapi minimal itu 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu mereka dengan sungguh-sungguh mengajarkan berita Injil Yesus Kristus. Dan mereka mengajarkannya itu dengan berani. Karena dicatat mereka percaya kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu tanda bahwa kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah Roh Kudus, adalah ketika kita dengan berani menyampaikan firman Tuhan yang benar. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4, di situ kita melihat di mana jemaat di kota Yerusalem juga mengalami aniaya. Alih-alih mereka kabur ataupun ngumpet, mereka justru adalah berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Itu permohonan doa mereka. Lalu Tuhan dengan mendengar doa mereka, kemudian mencurahkan kepada mereka Allah Roh Kudus. Dan setelah mereka dikuasai oleh Allah Roh Kudus, mereka justru bukannya kabur, rekan-rekan sekalian. Tetapi mereka justru malah semakin berani menyampaikan firman Tuhan yang benar kepada orang-orang di sekitar. Jadi kalau kita kepengen tahu, kita ini dipimpin oleh Tuhan apa enggak sih? Kita dikuasai oleh Allah Roh Kudus apa enggak sih? Tandanya adalah hati kita itu selalu rindu, membara begitu ya, untuk membagikan firman Tuhan yang benar. Dan kita tuh menjadi tidak takut untuk menyampaikan firman Tuhan yang benar itu. Karena ke hati kita muncul sebuah passion, sebuah perasaan, aduh, aku harus menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Supaya orang lain juga percaya, supaya orang lain juga selamat. Nah teman-teman sekalian, itu pun yang terjadi pada Paulus dan Barnabas ketika mereka mengabarkan Injil ini. Di situ ditulis mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan yang menyertai mereka. Mereka percaya kepada Tuhan yang juga sudah menyelamatkan mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai mereka pun yang akan membuat pekerjaan penginjilan mereka menjadi berhasil. Dan ketika mereka dipimpin oleh Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan, maka ketika mereka mengajarkan berita Injil ini, mereka mengajarkannya dengan berani, bukan dengan perasaan takut ataupun minder. Dan berita yang disampaikan kepada mereka ini adalah berita yang berani juga. Seperti apa berita Injil yang berani itu? Kita bisa melihat kembali di dalam
Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14, pasal yang sebelumnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas itu menceritakan secara detail perjalanan umat Tuhan, identitas umat Tuhan, janji-janji Tuhan, dan juga kaitannya dengan Yesus sebagai juru selamat yang menggenapi janji-janji tersebut. Dan kemudian sampai kepada fakta bahwa umat Tuhan dulu tidak mengenal Yesus, bahkan membunuh dia di atas kayu salib. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi supaya menggenapi seluruh rencana Tuhan yang mulia itu. Berita yang mereka sampaikan itu adalah berita yang berani. Dan berita yang berani adalah berita yang transparan. Berita yang to the point. Berita yang tidak di-cut-cut. Berita yang tidak ditutup-tutupi. Tetapi berita yang apa adanya. Terlepas berita itu menyenangkan telinga atau menohok hati yang mendengarkannya. Tetapi memang itulah rekan-rekan sekalian inti daripada Injil. Injil adalah berita kabar baik yang memanggil kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena kita tahu di dalam Dia ada keselamatan. Tetapi di dalam berita itu pula juga menegur dan menohok hati kita tentang segala dosa terhadap setiap pelanggaran kita dan juga ketidakpahaman kita terhadap janji dan rencana Tuhan bagi kita semua. Intinya berita Injil yang berani adalah berita yang terkait dengan anugerah tentang kabar baik. Tetapi sekaligus di tangan yang satu adalah berita panggilan kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Berita yang membukakan kebobrokan setiap daripada dosa-dosa kita. Jadi dua message di dalam satu berita Injil. Berita yang baik dan berita yang buruk. Berita yang baik memanggil kita untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Inilah anugerah. Berita yang buruk adalah berita yang menunjukkan kepada kita betapa jelek dan jahatnya kita ini di hadapan Tuhan. Lagi pula rekan-rekan sekalian, siapa sih yang butuh berita yang baik? Siapa sih yang butuh kabar baik? Kalau dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah berada di dalam kondisi yang buruk. Seorang yang merasa dirinya oke-oke saja, tidak butuh berita kabar baik. Persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk mencari orang yang merasa dirinya sehat. Aku datang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang sadar bahwa dirinya rusak dan sakit. Itulah rekan-rekan sekalian, berita Injil yang benar. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas di kota Ikonium. Sekalipun mereka menghadapi oposisi dari orang-orang yang membenci mereka berdua. Karena Rasul Paulus dan Barnabas dengan setia dan berani menyampaikan berita Injil Yesus Kristus, dan mereka sepenuhnya bersandar kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan pun turut menguatkan berita yang mereka sampaikan. Di situ dicatat bahwa Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka, kepada Paulus dan Barnabas, kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mungkin seperti menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada banyak orang, ataupun juga mengusir roh jahat. Kita tidak tahu karena catatannya tidak lengkap. Tetapi intinya Tuhan menyertai mereka dan memberikan kepada mereka kuasa supaya semakin banyak orang yang percaya. Nah teman-teman sekalian, mungkin kita akan melihat, wah luar biasa sekali penyertaan Tuhan. Sehingga berita Injil itu bisa disampaikan secara efektif, kira-kira begitu ya. Tetapi kita jangan langsung senang dulu, karena dengan semakin banyaknya orang yang percaya, maka orang yang tidak percaya juga semakin bertambah banyak. Sampai dicatat di situ bahwa karena banyak orang yang percaya, kota itu akhirnya menjadi terbelah menjadi dua. Bukan secara literal kotanya terbelah jadi dua, tetapi itu untuk menggambarkan bahwa semakin banyak yang percaya kepada Paulus dan Barnabas, maka ada pihak oposisi yang juga semakin banyak yang menolak berita Injil tersebut. Dan orang-orang yang menolak berita Injil tersebut
adalah orang-orang Yahudi yang menolak berita tersebut, lalu kemudian menghasut orang-orang yang tidak mengenal Allah supaya mereka itu bergabung menjadi satu dan menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Nah, rekan-rekan sekalian, pola yang seperti begini nih selalu terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Orang-orang yang membenci pihak-pihak tertentu, orang-orang yang ingin mencelakakan pihak-pihak tertentu, selalu berusaha menghasut ataupun mengumpulkan orang-orang yang lain untuk bergabung kepada mereka untuk menjadi sebuah gerakan yang kayaknya itu jumlahnya besar begitu ya, untuk membinasakan orang yang mereka musuhi. Kalau kita ngeliat di dalam demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Indonesia, di Jakarta begitu ya, seringkali kita suka geli sendiri gitu, suka lucu sendiri. Karena kadang-kadang ketika reporternya nanya kepada yang demonstrasi gitu ya, Mas, kenapa ya kamu ikut demonstrasi? Kadang-kadang mereka jawabnya itu lucu-lucu gitu ya. Mereka ada yang jawabnya begini, saya nggak tahu sih kenapa saya ikut demonstrasi. Atau mungkin jawaban yang lainnya, oh karena saya dibayar. Atau ada yang lain akan menjawab begini, oh karena saya dapat nasi kotak. Jadi kita bisa lihat ternyata banyak orang ikut demonstrasi seringkali tidak tahu alasan mereka kenapa mereka ikut. Mereka mungkin cuma ikut-ikutan, atau mereka mungkin karena terhasut sehingga ikut-ikutan kesal. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh tahu alasan kenapa mereka harus berdemonstrasi. Mungkin buat rekan-rekan sekalian yang aktif terlibat di dalam hal-hal berbau politik yang mungkin membawa kalian untuk berdemonstrasi, berdemonstrasilah dengan berhikmat. Ketahuilah alasan kalian kenapa harus berdemonstrasi. Dan jangan mau kalian berdemonstrasi karena ikut-ikutan supaya kalian tidak diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita kembali lagi kepada kisah ini. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, setelah Paulus dan Barnabas mengetahui bahwa sebagian daripada penduduk kota itu membenci mereka dan hendak membinasakan mereka, maka mereka mau nggak mau harus menyingkir dari Ikonium, dan mereka pergi ke Listra dan Derbe dan daerah di sekitar. Tetapi sekalipun mereka pergi ke daerah dan kota yang lain, semangat mereka tidak pernah padam untuk memberitakan Injil. Jadi di kota lain di mana mereka pergi, mereka akan terus memberitakan Injil, walaupun resikonya adalah mengalami perlakuan yang serupa seperti demikian. Nanti di perikop selanjutnya, teman-teman kalau ikuti lagi, kalian akan tahu bagaimana nasib daripada Paulus dan Barnabas. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana dengan sikap hati kita? Apakah kita menjadi orang yang berpassion, orang yang rindu untuk mengabarkan firman Tuhan yang benar itu kepada orang lain? Apakah kita rindu untuk menyampaikan kebenaran yang menyelamatkan ini kepada orang lain? Atau kita rada nggak semangat? Atau bahkan mungkin siapa tahu gitu ya, di antara kita malah jadi seperti orang Yahudi ini yang justru menolak pemberitaan Injil. Wah, jangan sampai rekan-rekan sekalian. Tetapi masih ada satu tipe orang lagi yang dipresentasikan di dalam kisah perikop ini, yaitu diwakili oleh warga Ikonium itu sendiri. Setelah mereka mendengarkan berita Injil, mereka berada di dalam sebuah pertaruhan. Apakah mereka akan menjadi percaya kepada berita Injil tersebut, atau mereka malah mundur dan terhasut dan menjauhi berita Injil? Kebanyakan daripada kita semua itu berada di dalam kondisi ataupun tipe seperti warga Ikonium ini. Setelah kita menerima berita Injil, kita berada di dalam pertaruhan apakah kita akan semakin percaya atau malah kita jadi malah mundur daripada berita Injil tersebut. Kalau kita ngomong tentang Ikonium,
Nama kota ini sendiri pun sudah unik. Iconium itu icon, nium, yaitu the city of idol, atau kota daripada berhala-berhala. Nah, rekan-rekan sekalian, nama kota ini sendiri begitu menarik karena menggambarkan isi daripada kota itu sendiri. Kota yang dipenuhi oleh berhala-berhala. Pada masa itu mereka dipenuhi dengan berhala-berhala, percaya kepada dewa-dewi, kepada mitologi-mitologi, dan mereka juga dipenuhi oleh berhala-berhala tentang kemakmuran ataupun kemajuan ekonomi mereka. Mereka juga dipenuhi oleh pemberhalaan kepada budaya yang sangat sekuler sekali. Kota Iconium adalah kota daripada orang-orang Pirigia. Dan orang-orang Pirigia ini sangat terkenal di dalam menciptakan lagu. Mereka sangat bangga dengan dirinya yang pintar bermain lagu. Salah satunya adalah mereka menciptakan The Pirigian Mode, sebuah notasi musik di mana mereka membuatnya menjadi begitu menarik, begitu bagus gitu ya. Dan mereka bangga dengan pencapaian mereka. Singkat kata cuma begini, rekan-rekan sekalian. Orang-orang di kota Iconium sangat dikuasai oleh berhala-berhala hidup mereka. Entah itu di dalam kebudayaan mereka, di dalam kesejahteraan ekonomi mereka, di dalam kenyamanan hidup mereka, di dalam berhala-berhala apapun itu juga. Kondisinya sebenarnya sama dengan kita semua pada hari ini. Kita mungkin dijerat oleh bermacam-macam berhala. Kenyamanan hidup, kita mungkin dijerat oleh K-pop kita dijerat oleh cerita-cerita drama itu, kita dijerat oleh kebanggaan atas pencapaian-pencapaian yang kita bisa lakukan. Kita dijerat oleh lagu-lagu, kita dijerat oleh film-film, kita dijerat oleh sosial media kita. Intinya, sebenarnya kita itu tidak beda jauh dengan kota Iconium. Kita tinggal di dalam kota yang penuh dengan berhala. Kita hidup dalam hidup yang penuh dengan berhala. Dan kita tinggal nyaman di dalamnya. Kita sudah menjadi biasa di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, setelah kita mendengar berita Injil, kita itu malah menjadi percaya atau kita malah menarik diri dari berita Injil itu karena kita lebih mencintai berhala-berhala yang kita punya. Saya yakin salah satu hasutan yang diberikan oleh para pemimpin agama Yahudi yang menolak berita Injil itu kepada orang-orang di kota Iconium adalah salah satunya. Mungkin begini. Lu ya, gue kasih tahu, itu dua orang itu, Paulus dan Barnabas, itu mereka mengabarkan tentang Tuhannya mereka. Kalau mereka berhasil membuat banyak orang percaya, nanti dewa-dewi kamu, siapa lagi yang sembah? Kamu akan kehilangan kebudayaanmu, kamu akan kehilangan kebiasaan tradisi hidupmu, kamu akan kehilangan mata pencaharianmu, karena kamu bikin idol-idol tersebut. Mari kita bekerja sama, kita usir kedua orang tersebut. Dan orang-orang di kota Iconium itu akhirnya setuju. Lalu kemudian mereka bekerja sama untuk mengusir Paulus dan Barnabas. Rekan-rekan sekalian, kita tentu tidak akan melakukan ataupun mengalami hal yang seperti demikian. Tetapi kita di dalam dunia zaman sekarang, kita juga tinggal di dalam kota yang penuh dengan berhala. Hidup kita sendiri pun penuh dengan jeratan berhala. Kita mengalami begitu banyak kenyamanan dan tradisi-tradisi yang begitu mengikat kita, kebiasaan-kebiasaan, hobi-hobi, kesukaan-kesukaan yang begitu mengikat kita. Sehingga mungkin saja ketika kita mendengar berita Injil, kita menolak berita Injil tersebut dan lebih memilih kenyamanan diri kita sendiri. Siapakah kalian? The city divided by the message of the gospel. Are you believer or you are unbeliever? Choose your side. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menerima doa berkat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus berespon terhadap berita Injil keselamatan yang daripada-Mu. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga penyertaan Allah Roh Kudus terus memimpin hati kami untuk setia kepada Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Silakan rekan-rekan sekalian mengambil waktu teduh sejenak, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.